Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, saudara Puro. Ya, malam juga. Suaranya boleh dikerasin sedikit, Mbak? Oh iya. Malam. Malam juga. Ini kita ada diskusi dari tadi pagi gitu kan ya, terkait dengan tema jaminan surga, baik di Islam maupun di Kristen gitu. Nah, saya sendiri belajar Bible itu saya tidak pernah menemukan ada jaminan surga untuk orang-orang Kristen, sekte manapun. Dari Yesus, kalau dari Paulus ada, tapi kalau dari Yesusnya ke Kristen itu nggak ada. Itu gimana menurut Mbak ini? Oh iya Bang, kebetulan saya Katolik. Iya. Iman Katolik itu mengajarkan kami bahwa keselamatan itu berada di Yesus. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kami meyakini bahwa kami semua akan diselamatkan, Bang. Iya, itu kan klaim Kristen Katolik ke Yesus. Ya. Tapi Yesusnya ada nggak menjamin Katolik? Ya, Yesus pasti menjamin keselamatan kami umat Katolik. Kalau pasti berarti ada dalil. Ya, kami mengimani karena Kristus itu, Bang. Iya, artinya kalau saudara kami Katolik mengimani, oke. Yesusnya maksudku, ada nggak timbal balik dari Yesus ke Katolik? Kalau timbal baliknya? Iya, kan Yesus ngajar cuman kepada kaumnya, Bani Israel. Yesus tidak pernah mengajar orang Roma gitu. Kan dari zaman dahulu itu kan memang bangsa Israel. Bangsa di mana pilihan Allah, itu bangsa Israel. Iya. Ya, benar. Terus Yesus pernah memilih orang Roma? Maksudnya? Kan Yesus datang ngajar untuk kaumnya Bani Israel. Ada nggak Yesus mengajar kaum Roma? Orang Roma, pendiri Katolik? Tidak. Tidak ada. Udah, berarti selesai. Berarti Yesus tidak pernah memberikan jaminan kepada agama Katolik. Dan memang dalilnya nggak ada. Yang bilang tidak menjamin kami umat Katolik siapa, Bang? Saya barusan, dan Yesus memang tidak ada. Iman kami kepada Yesus itu yang menyelamatkan kami, Bang. Itu klaim sepihak dari orang-orang Katolik. Maksud saya dari Yesusnya ke Katolik ada nggak? Yesus datang ke dunia itu untuk apa, Bang? Untuk menyelamatkan umat manusia, kan? Itu klaimnya orang Katolik. Yesusnya. Ya, Bang. Justru Yesus itu mau ada hadir di tengah dunia ini, mau datang. Itu klaim. Itu klaim. Dia kan. Sekarang Yesusnya mana? Mana pengakuan Yesusnya mana, Mbak? Kalau kita ngeklaim kan tiang listrik pun bisa kita klaim. Kami diselamatkan oleh tiang listrik. Itu klaim. Sekarang dari Yesusnya ada nggak ke Katolik? Itu kan cinta bertepuk sebelah paha. Dari Yesus ke Katolik ada nggak? Bahkan sekedar menyebut nama Katolik aja Yesus nggak pernah. Bukan masalah Katolik atau Kristennya ya, Bang. Yesus itu maksudnya begini. Yesus datang ke dunia kan mau menyelamatkan umat manusia. Dia hadir di dalam dunia ini mau menebus semua dosa-dosa manusia, Bang. Ya, itu klaimnya orang Kristen Katolik. Yang kita tanya ini Yesusnya ada nggak? Mengatakan untuk nebus dosa orang-orang Katolik ada nggak? Loh, Yesus rela mati di salib itu apalagi, Bang? Itu klaim dari Katolik. Yesus ketika direncanakan pembunuhan terhadap dirinya, dia sembunyi, lari dia. Yang bilang Yesus sembunyi siapa, Bang? Coba Anda baca Yohanes 11
nomor 54. Setelah Justru orang-orang saat setelah Yesus itu ingin dibunuh, Yesus menghindar ke mana? Ke kota Efraim. Karena dia ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Waktu kecil ingin dibunuh oleh Herodes, menghindar ke Mesir. Gitu. kalau dari Raja Herodes, mungkin Yesus itu belum besar ya Bang. Tapi saat Yesus yang ditangkap, itu Yesus menyerahkan dirinya seutuhnya Bang. Dia Tidak ada Yesus menyerahkan diri. Bang. Enggak ada. Dia berdoa di Bukit Zaitun sama Menyerahkan. para Oke. ke-12 muridnya. Apa bunyi Saat doanya? itu, Apa saat bunyi itu doanya? dia berdoa kepada Bapaknya di surga. Apa bunyi doanya? Dia sudah tahu bahwa dia akan dibunuh, dia Iya. akan ditangkap Bang. Iya, dia sudah tahu, makanya dia berdoa. Apa bunyi doanya? Ya, Bunyi dia berdoa doanya kepada apa? Bapaknya. Apa doanya? Apa ya? Lupa ini. Ya Bapak, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu, Iya. tapi bukan atas kehendakku, tapi Melainkan atas kehendakmu. Nah, sekarang mana kehendak Bapak agar Yesus dibunuh? Allah mengutus sendiri Bang. Ya Karena mengutus dia tahu. iya, mengutus iya. Mengutus putranya Bang. Maksud saya, mana kehendak Bapak? Kan harus melalui kehendak Bapak. Kehendak Bapak agar Yesus orang benar ini dibunuh itu mana kehendaknya? Tertulis di mana kehendak itu? Kehendak Bapa itu, makanya Yesus itu anak satu-satunya yang diutus ke bumi untuk Iya. menyelamatkan umat manusia. Untuk Bang. dibunuh, untuk dibunuh. Iya, untuk dibunuh. Mana dalil? Mana dalil? Kak? Dibunuh. Iya, mana dalilnya? Dosa-dosa Mana manusia, dalilnya? Mana dalilnya Bapak mengutus Yesus untuk dibunuh? Dalilnya itu di mana? Inilah Kristen. Kalian itu cuma didoktrin di gereja, tidak pernah belajar Bible. Mana dalilnya Bapak Elohim mengutus Yesus untuk dibunuh? Mana dalilnya? Itu cuma klaim sepihak. Dalil. Begini Bang, maksudnya begini. Tidak, kalau mungkin saya orang awam ya Bang, saya tidak terlalu mengerti dalil. Nah, itu yang bahaya itu, hanya bahaya tuh Mbak. keyakinan kami saja. Bahaya tuh kalau cuma modal imani saja itu bahaya. Harus ada landasannya. Karena Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal. Kalau Anda cuma modal imani saja bahaya. Anda makin bisa diperbodoh oleh siapapun yang punya kepentingan. Nah, Mana dalil? Kan kita butuh dalil toh. Kan Yesus itu datang untuk menyampaikan dalil-dalil Elohim kepada Bani Israel. Ketika dia mengatakan atas kehendakmu, berarti Bapak nih yang harus berkehendak nih, dia yang harus punya peran. Nah, di mana kehendak Bapak agar Yesus itu dibunuh untuk nebus dosa-dosa orang Roma? Mana kehendak Bapak? Ada dalilnya. kami mengikuti doktrin gereja Bang. Ah, itu baru betul. Jadi Kristen ini hanya mengikuti doktrin gereja, bukan mengikuti Yesus. 2000 Gereja tahun loh itu itu. Gereja itu dibangun oleh Yesus sendiri, Kristus Nah, sendiri Bang. ini mulai fitnah lagi. Bukan mulai dibangun fitnah. oleh sahabat, loh. Mulai fitnah. Gereja Di dibangun mana oleh Kristus. di mana Yesus membangun gereja tempat kumpulnya penyembah-penyembah dirinya itu di mana? Dari 12 rasul, murid Yesus. Rasul-rasulnya itu rumah ibadahnya namanya Mikdas, sinagoge. Masuk ke situ alas kaki dilepas. Masuk ke situ harus cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Mereka harus wudhu dulu baru masuk. Harus mandi junub dulu baru masuk. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke situ. Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya Yesus. Haram hukumnya pemakan babi masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Itu dalil. Gak boleh. Jadi Yesus dan 12 muridnya tidak pernah mendirikan gereja, Mbak.
Jangan dipitnah Yesus. Orang-orang Roma yang mendirikan rumah kuil, tempat mereka menyembah dewa-dewa. Nah, supaya dewanya itu laku di luar daripada ajar bangsa Romawi, bagaimana caranya membuat agama mereka laku? Maka dewa mereka ganti namanya menjadi Yesus. Baca Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Makanya saudara kami Kristen kalau ditanya, mana jaminan Yesus kepada kalian? Nggak ada, memang nggak ada. Cuman di gereja itu sok paten. Pengikut Yesus, anak-anak Yesus, Tuhan Yesus, Yesus. Tapi cuma nama doang. Ajarannya bukan ajaran Yesus. Makanya Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, memakai nama Yesus, dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, itulah kalian yang dimaksud oleh Yesus. Cuma numpang tenar pakai nama Yesus, tapi mengajarkan bukan ajaran Yesus. Matius 15 nomor 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Begitu, Mbak. Apa yang Kristen lakukan hari ini, Katolik lakukan hari ini, perintah Yesus? Ada? Nggak ada. Ya, Apa? ada loh, Bang. Apa itu? Perintah hukum cinta kasih, Bang. Wah, itu kalau itu jangan loncat. Jangan loncat ke situ. Itu ajaran yang ke-8. Dari 1 dulu. 1, 2, 3, 4. Jangan langsung yang enak-enaknya diambil. Ambil dulu data sebelumnya. 10 perintah Allah. Ya, sekarang oke. 10 perintah Tuhan. Jangan ada ilah lain selain ilah Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Kenapa Anda membuat anak Maria menjadi ilah baru? Anaknya Maria itu dari Roh Kudus, Bang. Enggak ada urusan. Jangan ada ilah lain. Mau dia jadi dari Roh Kudus kek, dari mana kek, jangan ada ilah lain. Yesus juga mengajarkan itu. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Tidak boleh ada yang lain. Ada Tritunggal Maha Kudus. Itu ajaran Roma. Bapa, Putra, Roh Kudus, Bang. Itu ajaran politeisme. Ajaran politeisme, bukan Jadi ajaran ada Yesus. Anak, ada Bapa, ada Roh Kudus. Itu ajaran siapa? Iya, Bang. Itu ajaran siapa? Dari Allah sendiri. Di mana? Tritunggal Maha Kudus. Di Bapa, mana? Putra, Roh Di Kudus, mana Bang. Tuhannya Yahudi mengajarkan itu? Di mana? Coba tunjukkan saya di mana. Itu buatan kalian sendiri. Mengikuti ajaran Trimurti. Karena agama Katolik itu lebih banyak menyadur ajaran Yunani daripada ajaran dari Yahudi. Agama Yahudi diambil cuman kitabnya doang. Tapi tradisi keagamaan itu diambil dari Yunani. Makanya kalian ibadah Minggu. Minggu itu adalah Kiriaki, hari Kiriaki di dalam bahasa Yunani. Kiriaki itu artinya hari dewa matahari. Makanya kalian ibadah Sunday, hari matahari. Kalian tidak beribadah seperti orang-orang Yahudi, hari Sabaton, Sabat. Kenapa? Karena sebenarnya orang-orang Katolik itu tetap saja melanjutkan tradisi nenek moyang mereka menyembah kepada dewa-dewa. Tapi karena mereka tidak punya kitab, maka mereka menyeleksi kitab-kitab yang ditulis oleh orang seperti Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Penulis-penulis lain tulisannya ditolak karena tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Makanya masih ada Natalan, ibadah mingguan, Sinterklas, memperingati 25 Desember dan seterusnya. Itu bukan dari ajaran Yesus itu. Itu ajaran-ajaran nenek moyang orang-orang Roma Katolik. Dianut. Nah, makanya ketika muncul berkembang agama Katolik, ada pemikir-pemikir yang muncul di dalamnya. Ini tidak benar Katolik ini. Sehingga mereka membentuk agama baru namanya Protestan.
Nah, muncul lagi orang-orang terpelajar di antara mereka dari Protestan ini. Lama-lama dia baca, loh, ini tidak benar ini. Maka bentuk lagi agama baru namanya Advent. Advent ini mencoba mengembalikan ke ajaran Nabi Musa. Tapi tetap aja keliru. Kenapa? Karena ajaran Nabi Musa itu hanya untuk kaumnya Bani Israel. Begitu, Mbak. Jadi Katolik ini tidak punya akar dari ajaran Yesus. Akarnya dari Paulus, bukan dari Yesus. Sedangkan Paulus sendiri tidak ada legitimasi dari Yesus kepada Paulus. Surat-surat Paulus itu tidak dikenal sama Yesus. Begitu. Jadi sejatinya saudara saya ini hanya mengikuti agama nenek moyang, bukan mengikuti ajaran Yesus. Begitu. Ada lagi? Ya. Kami tetap pada pendirian, Bang, dari kecil. Silakan, Mbak, silakan. La ikraha fiddin. Saya hanya menyampaikan apa yang ada. Tidak ada paksaan. Saudari saya mau mati dalam keadaan Katolik, itu kan hak. Kita ini dialog, diskusi doang, bukan memaksakan kehendak. Tapi berpikirlah, kalau ego dalam beragama tanpa menggunakan akal sehat, apakah itu akan menyelamatkan? Sedangkan Yesus sendiri tidak mengenal Katolik. Yesus tidak ada jaminan kepada Katolik. Sedikit pun tak ada jaminan kepada Katolik dari Yesus. Sedangkan Yesusnya mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai Rasul. Titik. Yohanes 17 nomor 3. Kami bukan pengikut Yesus, tapi kami beriman bahwa beliau adalah Rasul, utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel, bukan untuk kita, bukan untuk Katolik, bukan untuk Kristen, bukan untuk Islam, tapi untuk kaumnya sendiri Bani Israel. Dan Yesus mengaku kok, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umatku Israel. Yesus yang mengaku itu. Kalau percaya kepada Yesus, ya kudu harus diaminkan dong. Amin. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar muridnya jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kalau kita percaya kepada Yesus, apa yang harus kita ucapkan? Amin. Yesus mengatakan Yohanes 17, aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi aku berdoa untuk mereka, yaitu kaumku dari Bani Israel. Kita harus mengatakan apa? Amin. Jangan pula kita bukan Bani Israel, nebeng-nebeng masuk ke sana. Kalau kita nebeng ke sana, maka celaka, bahaya. Berarti kita termasuk buah-buah dari nabi palsu yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 7 itu. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang memanggil aku Tuhan. Bukankah waktu di bumi kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu Yesus? Yesus menjawab, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Nah, itu siapa itu? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat di luar Yahudi dengan menggunakan nama Yesus. Kan cuman Katolik, Kristen. Hindu enggak, Buddha enggak, ateis tidak, Islam apalagi. Percuma mereka beribadah kepadaku. Siapa yang beribadah kepada Yesus? Ya Kristen. Sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Ibadah minggu, perintah manusia. Makan babi, perintah manusia. Natalan, perintah manusia. Tidak bersunat, perintah manusia. Nyembah Yesus, perintah manusia. Percuma beribadah kepadaku, kata Yesus. Sedangkan yang mereka lakukan hanyalah perintah manusia. Siapa yang beribadah kepada Yesus di bumi ini? Ya, Katolik. Siapa lagi? Begitu, Mbak. Ada lagi? Ayo, masih ada waktu, Mbak, untuk belajar. Dalami Katolik baik-baik. Apakah itu berasal dari Yesus atau bukan dari Yesus? Kan gitu. Kalau saya sih, saya dan umat Islam itu fans banget sama Yesus. Tapi sayangnya beliau diutus bukan untuk kami, diutus untuk kaumnya sendiri.
yaitu Bani Israel. Dan kami nggak mau nyamar-nyamar seperti Bani Israel. Padahal kami bukan Bani Israel. Ada kok yang diutus pencipta langit dan bumi untuk kita, yaitu Nabi Muhammad. Beliau diutus untuk seluruh manusia. Kenapa kita masuk ke ranah Yahudi sementara kita bukan Yahudi? Kenapa kita masuk sebagai pengikut Yesus sementara Yesus bukan untuk kita? Kenapa kita menolak Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk kita? Kan gitu. Saya kira begitu, Mbak. Bang tahu Muhammad diutus oleh Iya, Allah. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Yesus, Bang. Dia juga Iya, sama makanya kami tidak menuhankan. manusia. Tapi bedanya Yesus itu adalah putra Allah, Bang. Putra Allah yang hidup, Bang. Nah, putra itu atau anak dalam tradisi Yahudi itu hamba. Itu hamba. Baca di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 40, Yesus adalah hamba Tuhan yang kudus. Hamba. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Dengarkanlah didikan Tuhan seperti ayah yang mendidik anak-anaknya. Jadi kenapa orang-orang Yahudi memanggil Bapa atau Abi kepada Tuhan mereka? Karena mereka intim, mereka bangsa pilihan. Intim dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, inni ma'akum, aku pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Mereka umat pilihan. Nah, cuman disalahartikan ketika mereka menganggap diri mereka anak Tuhan, maka dia seakan-akan yang lain itu rendah, yang tinggi mereka. Kristen ikut-ikutan tuh. Kristen mengaku kami bukan hamba Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kita coba mendengarkan itu. Oh, Kristen bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Jadi di gereja kalian menyembah siapa? Kalau kalian bukan hamba Tuhan, di gereja nyembah siapa? Loh, katanya bukan hamba Tuhan. Menyembah Allah. Iya, tapi katanya bukan hamba Allah. Gimana dong? Tritunggal yang maha. Menyembah Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapak Putra. Iya, Mbak. Iya, betul. Tapi kan Paulus mengatakan kalau Katolik itu bukan hamba Tuhan, bukan hamba Allah. Gimana dong? Kalau bukan hamba Allah, lalu gereja menyembah siapa? Menyembah Yesus. Lah, Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Lalu siapa yang kalian sembah di gereja? Ayo. Allah, Yang Bang. Kami menyembah Allah. Tempat Allah. Kalau menyembah Allah itu ada caranya. Harus tahir dulu, harus tahir. Menyembah Allah itu harus tahir. Tidak boleh mencampur adukkan dengan ajaran politeisme. Ikuti Yahudi. Yahudi ketika mereka mensucikan Tuhan mereka, pertama mereka harus membersihkan jasad mereka dulu. Mandi junub. Mereka mengenalnya dengan mandi tahir. Masuk rumah ibadah mereka, lepas alas kaki. Mereka harus wudhu, mencuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Baru masuk ke rumah ibadah. Mereka sujud. Bukan duduk di kursi. Bukan bernyanyi-nyanyi. Mereka membaca kitab suci dari kitabnya Nabi Musa. Berbeda dengan Katolik. Di situ juga ada patung, di situ juga menyembah kepada Kristus Yesus. Di situ juga masuk makan babi, di situ juga tempatnya kawinkan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Bagaimana mau bertemu dengan Tuhan? Tuhan itu Maha Kudus. Tuhan itu Maha Kudus. Siapa, Bang? Kenapa? Yang mengawinkan laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kan di gereja. Kan di gereja itu. Malah di Amerika itu kan ada Bible khusus untuk gay. Malah kami Katolik itu perkawinan itu seumur hidup sekali, Bang. Tapi tidak ada dalil. Islam perkawinan Mana dalilnya? Ada istri 5, 6 lebih dari 1. Kalau kami seumur hidup, Bang. Mana dalilnya?
di Dipisahkan Katolik. oleh maut, Bang. Mana dalilnya cukup satu istri? Tunjukkan kalau ada. Itulah bukti bahwa kalian bukan pengikut Yesus. Kami menikah janji suci di altar, Bang. Iya, silakan aja Janji kalian. bahwa sehidup semati. Kalian buat-buat sendiri. Kalian buat-buat sendiri. Aturan Ada kalian buat sendiri, sendiri. Mana dalilnya? Dari Elohim cukup satu istri. Yesus mengajarkan Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang menjadi pengikutku, barang siapa yang mengikuti aku, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Elohim, maka dia akan memperoleh berlipat ganda saat ini juga. Tuh poligami Yesus mengajarkan. Yesus berasal dari hasil poligami. Yesus tidak mengajarkan Tidak ada Yesus kalau tidak ada poligami. Gimana? polim bilang itu. Maksudnya Coba. Abang bilang Yesus berasal dari tadi Abang mengatakan Yesus berasal dari poligami. Iya, dia anak Daud. Betul? Mana buktinya Yesus berasal dari poligami, Bang? Sekarang begini. Enggak? Di dalam kitab Roma 1 nomor 3, di situ dikatakan Yesus berasal dari spermato Daud. Yesus disebut anak Daud, betul nggak? Enggak ada, Bang. Yesus tidak pernah disebut anak Daud. Ada, Bang. Yakin Yesus tidak pernah disebut anak Daud? Dia berasal dari Roh Kudus, Bang. Benar Dia Anda itu tidak tahu kalau tidak Yesus pernah itu berasal disentuh oleh adalah anak Daud? Bang. Mbak, benar Anda tidak tahu kalau Yesus itu adalah anak Daud? Keturunan iya, tapi bukan anak Daud. Dia keturunan. Daud iya, keturunan Keturunan. Daud iya. Tapi Oke. bukan berasal dari anak Daud. Markus Dia 3, Lukas 3 Anda baca. Sama mamanya Maria dan Yesus. Lukas 3 Anda baca, di situ jelas sekali Yesus disebut sebagai anak Daud. Banyak dalilnya di kitab saudara, Yesus itu disebut anak Daud. Sekarang kalau dia berasal dari keturunan Iya. Daud, oke lah, bukan anak Daud. Anak bukan keturunan bukan ada, oke, nggak apa-apa. Sekarang saya bertanya, Daud itu istrinya ada 600. Yesus berasal dari keturunan yang mana? Istri yang mana? Coba jawab saya. Yesus berasal dari Maria. Maria ini berasal dari istri yang keberapanya Daud. Mamanya Yosef. Oke. Mamanya ini, Maria atau Yosef, itu berasal dari istri keberapanya Daud. Ayo. Nggak tahu, Bang. Hah? 600 istri Daud di mana? Yang mana antaranya di antara 600 ini yang menjadi nenek moyangnya Yesus? Ayo. Istri Daud itu 600. 600. Bukan 10. Bukan 100. 600. Anaknya lagi Salomo 1000 bini. Yakub kakeknya 4 bini. Sekarang pertanyaannya, Yesus berasal dari istri yang keberapanya Daud? Yesus ya Ayo. berasal dari Maria dan Yosef. Nah, Saya nggak tahu. Bang. dia berasal dari Daud kan? Iya, keturunan Nah, Daud. iya, Betul. makanya pertanyaan saya, mereka ini Maria, Yosef, Yesus, itu berasal dari istri keberapa? Dari Daud. Yang mana istrinya? Kan Daud 600 istrinya. Ayo. Jadi kalau Daud tidak beristri 100, Yesus nggak ada. Ya, itu kan nenek moyang, Bang. Dari keturunan. Iya, keturunan. makanya saya katakan jangan menghujat poligami. Tanpa poligami Anda tidak punya Tuhan. Manusia itu kan justru manusia itu terlalu banyak berbuat dosa, makanya Tuhan itu datang.
Allah berarti mengutus Yesus- putranya datang ke dunia, Bang. Berarti Yesus berasal dari keturunan pendosa gitu maksudnya? Yesus, ya Yesus turun di dunia ini kan bersama-sama dengan orang pendosa, Bang. Berarti Yesus berasal dari keturunan pendosa. Yesus datang ke dunia ini kan bersama-sama dengan manusia, Bang. Iya, berarti Anda sudah mengakui bahwa Tuhan Anda berasal dari keturunan pendosa gitu. Bukan? Tidak, Eh, loh kok bukan? Tadi katanya berdosa kalau banyak istri. Yesus berasal dari istri yang banyak. itu kan dari keturunannya, Bang. Iya, Dari sisi iya, keturunan. iya Kayak kita manusia ini tahu. kan ada nenek moyangnya dari Nah, atas. kalau Garis keturunannya kan kalau ada, Bang. kalau nenek moyang Yesus garis itu keturunannya tidak, dari Daud. kalau Yesus nenek moyangnya tidak berpoligami, bisa nggak Yesus hadir? Justru manusia yang terlalu banyak dosa itu, makanya Yesus hadir ke dunia, Bang. Pertanyaan saya, kalau Daud tidak berpoligami, apakah Yesus bisa hadir? Ayo, Yesus bisa turun langsung melayang dari langit gitu. Yesus kan dengan ibunya Maria, Bang. Lah, kan udah berapa kali? Kenapa otak nggak jalan ya? Keturunannya, Bang. Saudari, Anda baca di dalam Lukas 3, aku bilang, Lukas 3 nomor 31, Yesus disebut sebagai anak Daud. Yesus disebut anak Daud. Dari istri keberapanya? Kan Daud istrinya 600 istrinya kan Daud itu. Beserta dengan gundiknya. Nah, Yesus ini berasal dari istri yang keberapa? 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Wah, banyak kali. Intinya, Bang, Yesus itu dari Maria dan Yosef. Nah, Saya tidak tahu keturunan Daud itu beristri berapa ratus, saya nggak tahu. permasalahannya Anda menghujat Iya. poligami. Yesus itu. Anda kan menghujat poligami. Sedangkan Tuhan Anda berasal dari hasil poligami. Tanpa Yesus tidak berasal poligami, dari poligami, Bang. loh, lalu dari mana Yesus itu? Kalau bukan dari Daud, dari mana dia? Yesus bukan berasal dari hasil perkawinan sesama manusia, enggak. Loh. Dia itu anak manusia atau anak hantu? Dia dilahirkan melalui Roh Kudus, Bang. Dilahirkan melalui Roh Kudus, apa Roh enggak Kudus salah masuk. itu? Yang benar adalah Roh Kudus dia itu- dilahirkan melalui Maria. Kok Roh Kudus pula yang melahirkan? Gimana ceritanya? Maria, iya. Maria hanya sebagai perantara menitipkan rahimnya untuk Ya Yesus. Allah ya Karim. Jadi Tapi sekarang- Maria itu tidak ada pernah berbuat dosa, Mas. Iya, sekarang Maria ini bukan ibunya Yesus. Ya, ibunya Yesus. Nah, berarti dia ibu kandungnya bukan? Ibunya Yesus. Iya, ibu kandungnya kan? Ya, yang ia lahirkan. Nah, oke. Tapi bukan hasil Berarti Yesus dia enggak ada urusan itu, enggak ada urusan. Berarti Yesus ini anak kandungnya Maria kan? Iya. Sekarang anak Maria ini masih anaknya hari ini atau sudah bukan? Selama-lamanya. Oh, berarti Anda menyembah anak manusia. Dia bukan anak manusia loh. Loh, Bang. katanya selama-lamanya anak Maria, mana yang betul? Mana yang betul? Apakah sekarang masih anak manusia atau sudah bukan? Ibunya kan Maria, Bang.
Iya, Tapi sekarang dia masih bukan ibunya kan? hasil dari perkawinan, Bang. Tidak ada urusan, Ya, faktanya sampai dia sekarang, adalah Ibu darah. Maria. Yesus itu darah dagingnya Yesus atau bukan? Memang darah dagingnya Maria Ya sudah, yang dilahirkan berarti oleh anaknya Ibu Maria. Maria. Berarti anaknya Maria. Memang anaknya Maria. Nah, sekarang Anaknya apakah Maria, ya. sekarang apakah Maria menyembah anaknya? Maria menghormati putranya. Bukan Menyembah, tidak menyembah. Dia menghormati putranya. Tidak menyembah anaknya. Dia menghormati, Bang. Berarti dia tidak mengenuhankan, tidak mengibadahi sebagaimana Katolik mengibadahi Yesus gitu. Maria tidak. Dia menghormati putranya. Iya, saya bukan tahu. menyembah Saya Yesus. tahu. Ibuku juga menghormati saya. Sebagai anaknya, ibu menghormati saya. Sekarang bukan itu yang saya tanya. Yesus itu kan levelnya Tuhan bagi Katolik. Sekarang Maria ikut-ikutan nggak nyembah Yesus? Ayo. Enggak. Berarti Maria tidak menyembah Tuhan. Iya. Berarti ibu Tuhan Anda ke neraka gitu maksudnya. Karena dia tidak menyembah Tuhan. Enggak. Loh, Maria dan Bang Suma sama-sama tidak menyembah Yesus. Kalau saya tidak menyembah Yesus, saya masuk neraka enggak? Ayo, masuk neraka kalau saya tidak menyembah Yesus. Ya, kalau kita manusia ya harus menyembah Yesus, Bang. Nah, Maria gimana? Harus menyembah atau tidak, Maria? Ibunya kan enggak. Jadi Maria ini tidak menyembah Tuhan. Menghormati putranya. Jadi Maria tidak menyembah Tuhan. Dia menyembah Allah. Berarti ibu dari Tuhan Ya. Anda itu ateis, tidak bertuhan Maria itu. Jadi Maria ini adalah seorang ateis, Dia tidak bertuhan. loh, Bang. Nah, Tuhannya siapa? Dia punya agama. Iya, Tuhannya Maria siapa? Tuhannya Maria Agamanya siapa? Yahudi, Bang. Iya, oleh karena itu saya bertanya, Maria Tuhannya siapa? Allah di atas. Iya, sekarang Maria Tuhannya siapa? Yang disembah Maria sekarang itu Hanya siapa? sendiri. Berarti Yesus ini anak yang soleh atau anak durhaka? Ibu kandung yang mengandung dia, membesarkan dia, merawat dia, sekarang menjadi hambanya gitu. Dosa, Bang. Maria yang mengandung, melahirkan, membesarkan anaknya, sekarang dia wajib menyembah anak kandungnya sendiri gitu. Yesus tidak menganggap Yesus tidak menganggap Maria itu harus menyembah Yesus, enggak, Bang? Berarti kalau tidak menyembah Yesus enggak apa-apa. Yesus menghormati Ibu Maria sebagai ibunya. Oh, Menghormati Ibu Maria sebagai ibunya. menghormati ibunya. Bukan dia menyembah Ibu menghormati. Maria. Menghormati sebagai Iya. ibunya. Iya. Oke, berarti Anda sadar kalau Anda menyembah anaknya Ibu Maria. Ya, kami menyembah Yesus, menyembah Allah. Menyembah anaknya orang gitu. Bukan anak orang, itu anak Allah, Bang. Lah tadi Anak Allah. Anda menjawab Yesus menghormati ibu kandungnya. Sekarang bukan anak orang katanya. Kapan terakhir Anda ke rumah sakit? Iya, Kapan? Bang. Periksa. Kapan? Begini, Bang. Kapan? Begini, Bang. Yesus Kapan memang saudari saya ini pergi ke rumah dilahirkan sakit oleh Ibu periksa? Maria. Tunggu, Bang. Memang Tunggu, ibunya Bang. kan? Yesus dilahirkan Ibu kandungnya oleh kan? Ibu Maria, iya. Ibu kandungnya kan? Iya, tetapi Nah, ibu kandung. iya, tetapi benar. Dia dilahirkan oleh Ibu Maria.
Tetapi Iya. dia itu berasal dari Roh Kudus, Bang. Semua kita Roh Allah. berasal dari roh Allah. Bukan Semua kita berasal dari berasal. manusia, Bang. Semua kita berasal dari roh Allah beda, kita Bang. ini. Beda, Kok Bang. beda? Kita tuh berasal dari daging, sedangkan Yesus bukan Tuh. dari daging. Coba kamu baca Kejadian 6 nomor 3. Berani nggak kau baca? Berani nggak kau baca Kejadian 6 nomor 3? Coba. Saya nggak ada kitab suci, Bang. Coba kau baca dulu Kejadian 6. Nggak ada kitab Coba. suci. Saya di kos. Benarkah kita ini bukan berasal dari roh Elohim? Cepat. Baca dulu. Baca Kejadian 6 nomor 3, coba Anda baca. Saya mau dengar. Bang, baca aja, saya nggak ada Oke. sucinya, Bang. Berfirmanlah Tuhan Elohim, rohku tidak tinggal selama-lamanya di dalam tubuh manusia. Roh kita ini roh siapa? Menurut dalil Kejadian 6 nomor 3, roh kita ini roh siapa? Allah menciptakan kita ya melalui Roh Allah. Mulai ngarang bebas. Di dalam Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku, bukan diciptakannya di situ kena, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Rohku tidak selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Ada saatnya di mana aku akan mengambil rohku. Berarti roh kita dengan roh Yesus itu sama. Cuman dia dikatakan rohnya itu dibawa oleh Roh Kudus karena dia tidak dari seorang laki-laki. Itu makanya dikatakan kamu mengandung dari Roh Kudus. Kenapa? Supaya menghindarkan fitnahan orang-orang di sekelilingnya kalau dia itu dihamili seorang laki-laki. Coba Anda baca Matius nomor 1. Bagaimana Yusuf ingin menceraikan dia. Tidak ada, Bang. Matius 1, Yusuf hampir menceraikan dia. Oleh Yusuf, Bang. Iya, dia hamil dari Roh Kudus. Tapi Yusuf pikirnya dia berzina, maka dia kemudian ingin menceraikan tunangannya. Loh. Matius 1, Mbak. Matius 1, 18 dan seterusnya sampai 31. Maria ingin diceraikan oleh Yusuf, tunangannya. Ingin diceraikan oleh tunangannya Yusuf. Nggak pernah ada Yusuf mau menceraikan dia, nggak ada. Kita baca dalilnya Ya, boleh? awalnya dia mendengar bahwa Maria hamil. Ya, silakan. Itulah makanya disebut dia mengandung dari Roh Kudus. Jangan kau ceraikan dia. Dia itu tidak dihamili oleh siapapun. Dia itu mengandung dari Roh Kudus. Itu maksudnya. Pembelaan terhadap kehamilan Maria, maka disebutlah sebagai roh yang bersih, roh yang suci, bukan roh najis, bukan dari persinahan. Dia itu dari suci, Roh Kudus, itu maksudnya. Jangan Anda pikirkan terlalu, wow, dia Tuhan. Sekarang Maria pikir bahwa Maria itu berzina. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Roh Kudus datang membawa kemudian berita tentang kehamilan dia. Lalu Yusuf tunangannya ingin menceraikannya karena Yusuf berpikir Maria ini terlalu berzina. Roh yang ada di dalam janinnya ini adalah roh zina. Maka dikatakanlah jangan kau ceraikan dia. Dia itu hamil dari Roh Kudus, bukan dari roh najis, bukan dari zina. Dia itu dari roh bersih. Tuhan yang maha tinggi menghendaki dia hamil dan melahirkan dia seorang anak, dan hendaklah kau menamai dia Yesus. Maka Yusuf tidak jadi menceraikan tunangannya karena dia tahu bahwa yang dikandung ini adalah roh bersih, bukan roh zina, bukan dari hasil zina. Itu maksudnya. Kok jadi kemana-mana pergi pengertian Kristen. Iya toh, Bang.
Berarti kan bukan Yusuf yang menghamili Maria. Memang bukan. Yang bilang Yusuf siapa? Memang bukan. Makanya disebut sebagai Roh Kudus yang datang kepada Maria, karena Maria tidak berzina. Roh yang ada di dalam janinnya itu bukan dari roh hasil zina, tapi roh dari suci, roh suci dari Tuhan. Sama seperti kita. Iya. Ya, seperti itu. Nah, itu makanya. Makanya karena dia suci, tidak layaklah dia mati terkutuk di atas salib. Gitu. Ada lagi? Cukup, Bang. Oke, makasih ya. Salam kenal ya. Mbak siapa namanya? Ya, salam. Iya, oke. Ini dia. Iya. Kasih, selamat malam. Bang. Makasih, malam juga. Inilah pendeta pastor, kalian punya PR besar, menyadarkan jemaat itu loh. Kalian punya PR besar, ajarkan mereka Bible dengan baik. Jangan jadi bingung-bingung kayak gitu, kasihan. Ingin membela agamanya tapi pengetahuannya minim. Kenapa minim? Karena yang diajarkan di gereja kasih. Itu aja terus. Tapi nggak dibekali dengan ilmu Bible. Akhirnya bingung sendiri jadinya. Halo Bang Arif. Tunggu teman-teman. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya. Iya, selamat malam juga. Ini temanya apa ya, Bang? Temanya terkait itu. Jaminan surga Islam. Maksudnya surganya hanya di Islam gitu? Bukan, maksudnya jaminan Yesus kepada Kristen tentang surga. Jaminan Kristus kepada Kristen gitu maksudnya? Iya, betul. Ada Kalau nggak? di Islam, jaminannya gimana? Kalau di Islam itu jaminannya jelas. Jaminan. Gimana, Bang? Tunggu. Jangan bahasa Indonesia aja ya, saya nggak ngerti bahasa Arab. Iya. Jadi kalau di Islam itu dikatakan beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang mendirikan sholat, kemudian yang melaksanakan apa yang menjadi tuntunan, bayar zakat, tidak berzina, tidak berdusta, kemudian menjaga syahwatnya, tidak mengambil milik orang, menjaga amanah dan seterusnya. Mereka itulah yang mewarisi surga. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Nah, kalau di Kristen ada nggak jaminan seperti itu dari Yesus? Jaminan seperti misalnya kalau orang berbuat baik gitu? Ya, jaminan surga bahwa penyembahnya adalah dijamin surga. Oh, di ayat Yohanes 3 ayat 16 sih ada itu. Kalau Barang di situ, siapa- barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, Ya, melainkan memperoleh hidup yang kekal. iya. Nah, kalau percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan, aku Dan diutus ada satu lagi 1 Yohanes 5 ayat 11. Bentar. 1 Yohanes 5 ayat 11 ya, bentar. Itu bukan ucapan Yesus itu, Ibu.
1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Itu bukan ucapan Yesus. Yang kita maksud di sini jaminan Yesus, bukan jaminan penulis. Kalau Yohanes 5 itu bukan, 1 Yohanes 5 itu tidak ada ucapan Yesus di situ. Satu data pun tidak ada. Nah, sementara yang kita minta di sini jaminan Yesusnya kepada Kristen, apakah itu Katolik, Protestan. Oh, saya kalau umpama untuk ayatnya sih memang aku nggak begitu apal ya. Tapi yang saya tahu ya seperti yang tadi itu Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 Ya. ayat 16, kemudian yang tadi 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13, kemudian Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29, bentar saya buka dulu ya. Nomor 27-nya dibaca dong. Sebentar ya, sebentar. Yohanes 10 27-nya dibaca. Yohanes 10, bentar. Cuman memang kalau menurut aku kita kan memang beda ya, Bang Suma ya. Iya, iya. Udah pasti kerangka berpikirnya Muslim nggak bisa disamain dengan dimasukkan ke dalam kerangka pemikirannya Kristen, itu aja sih. Jadi biar bagaimanapun nggak ketemu sih memang. Iya, Ini kita ya. cuman ini, kita cuman Yohanes ini. 10. Kita cuman butuh bacaan di Bible di mana bacaan itu terungkap bagaimana Yesus kemudian bagaimana Yesus itu memberikan jaminan gitu. Oke. Ini saya Memberikan baca jaminan. Ini saya baca dari Yohanes 10 ayat 25 lah ya, dari ayat 25 ya. Iya, silakan. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka padaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus ya, karena Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Makanya orang Yahudi berusaha untuk mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal daripadaku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Tapi yang aku tekankan di sini yang tadi dia bilang tuh, Bapak ini yang ayat 28, "Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa." Iya. Itu aja sih. Itu di situ kalau yang disebut domba di dalam pengajaran Bani Israel, Ibu, yang disebut domba itu siapa? Domba itu kita yang percaya sama Yesus. Ini yang perlu diluruskan, Ibu. Domba itu gelar untuk Bani Yakub, Bani Israel, bukan untuk di luar Bani Israel. Yang disebut domba-dombaku artinya pengikut-pengikutku dari Bani Israel. Yesus itu bukan untuk orang di luar Bani Israel, tapi hanya untuk Bani Israel saja. Jadi yang bergelar domba itu hanya keturunan Yakub. Ditulisnya itu ditulis bahwa domba itu hanya untuk Bani Israel. Di ayat Yeremia 50 nomor 17. Bentar ya, aku lihat ya. Iya, silakan. Yang disebut domba itu hanya Bani Yakub saja. Yeremia ini berapa tadi? 50. Oh, Yeremia 50. Sorry. Iya, 50 ayat 17. Israel adalah seperti domba. Itu kan seperti ya. Iya. Itu seperti. Iya, Israel adalah identik. seperti ya domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asur memakan dia dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar
Raja Babel mengerumit tulang-tulangnya. Iya, Itu kan- Israel adalah seperti domba. Memang Itu yang kan, mendapat itu istilah itu kan bukan Yesus Alkitab nggak mengatakan bahwa Israel adalah domba, tapi dia mengatakan seperti, jadi pada saat itu kan Israel yang saya baca gitu kan, Tuhan murka sama Israel karena Israel kan tidak taat kepada perintahnya, makanya Allah Yahweh itu menyebar ya, menyebar apa sih itu, Israel pada tersebar gitu, dia terbuang gitu, jadi itulah tercerai-berai lah istilahnya. Iya, Ini- Yehezkiel 5 itu. itu maksudnya, karena dosa-dosanya itu makanya Israel tuh jadi dicerai-beraikan, dia dibuang jadinya ke Babel. Itu sih yang aku tahu. Jadi sebetulnya tidak identik dengan bahwa itu domba itu adalah Israel, kayaknya enggak deh. Ya, itu dalilnya. Kata seperti itu penambahan. Di situ dikatakan Israel adalah domba. Jadi kalau dikatakan anak Israel berarti anak domba. Israel itu kan nama lain dari Yakub. Anak-anak Yakub berarti anak-anak domba. Jadi yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Di luar Bani Yakub, Yesus menyebutnya serigala. Begitu. Coba ibu lihat di dalam Matius 15. Ada seorang wanita Kanaan, Samaria, datang kepada Yesus, minta kemudian supaya anaknya disembuhkan. Tapi apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Yohanes berapa? Sorry. Gitu. Matius 15. Matius 15. bentar ya. Nomor 23, 24, 25, 26. Begitu. Matius 15. Matius 15 ayat 23, 24, 25, 26. maka ayat 22 ya aku baca ya. Iya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan ini perempuan Kanaan ya. Kemudian tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dan setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Jadi kalau aku melihat sih, akhir dari ceritanya Yesus akhirnya menyembuhkan juga anak ibu itu. Ya, sembuh. Kan? Sembuh juga kan istilahnya. Jadi sebetulnya Status anjingnya berubah nggak, Bu? status anjingnya itu kan Yesus cuman mengumpamakan aja. Iya, sama. Jadi, Domba juga itu cuman umpama doang. Domba itu umpama Bani Israel, di luar Bani Israel ya diumpamakan anjing. Sekarang ketika dia mengatakan, "Jadilah seperti apa yang engkau ingini." Tapi sebetulnya kalau aku melihat Yesus ini kan menggunakan bahasa hiperbola gitu kan, karena dia Majas. melihat, Karena Dia menggunakan melihat- gaya bahasa, ya betul. Iya, gaya bahasanya, karena dia sebetulnya ingin menguji iman daripada ibu itu sebetulnya. Nah, betul. Menguji iman dari ibu itu, ternyata ibu itu tetap gitu kokoh dengan imannya pada Yesus, bahwa Yesus sanggup, sehingga akhirnya Yesus mengatakan, "Besar, hai ibu, besar imanmu, dan maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jadi kalau bisa dilihat sih, ya saya mungkin seperti dengan ibu Kanaan ini, bukan orang Israel tapi ibu Kanaan ini, tetapi akhirnya Yesus juga mau menerima
Begitu. Walaupun coba saya dibilang anjing, tapi karena saya ya percaya itu Yesus mau berarti menerima. Anda boleh domba atau ibu ini sebagai anjing. Maaf, dalam peribahasa itu. Kenapa? Di dalam peribahasa itu Anda memasukkan diri ibu ke situ, ibu domba atau anjing? Ya sebetulnya kan Yesus cuma menggunakan gaya bahasa aja. Yesus ingin membedakan apakah ibu ini benar-benar beriman, percaya nggak ya bahwa Yesus bisa sanggup menyembuhkan ibu itu. Dan akhirnya Yesus mengambil gaya bahasa anjing dan domba. Gitu kan, anjing dan domba. Ternyata iman ibu itu benar-benar imannya terpaut pada Yesus, bahwa Yesus tuh sanggup menyembuhkan anaknya, sehingga anaknya sembuh oleh karena imannya kepada Yesus. Terus status anjingnya hilang. Status anjingnya mah itu cuman gaya bahasa aja sih. Iya, saya ngerti. Ibu itu mengakui, benar Tuan, benar. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus kaget. Tuh, imanmu besar ibu. Iman apa itu? Iman anjing makan sampah dari meja tuan. Benar gak? Sebetulnya bukan begitu sih. Loh, kan ibu itu mengatakan benar. Yesus mengatakan tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Kata ibu itu betul. Kan dia betul kan? Betul sekali. Nah, tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuan? Sampah yang jatuh dari meja tuan. Ya, berarti status ibu ini domba atau anjing? Ya kalau dia dilihat kan kata perempuan itu, walaupun ibu tidak mau mengakui saya sebagai kaum dari Israel, ya kan? Yesus kata, sebetulnya intinya tuh kalau ibu itu akan mengatakan, iya benar Tuhan, walaupun saya bukan dari bagian Israel, bukan keturunan dari Israel, tetapi saya ada juga berkat yang kecipratnya itu loh. Saya bisa gitu terima itu. Statusnya apa ibu itu di situ? Domba atau anjing ibu? Tapi kan setelah itu Yesus tidak mengatakan ibu itu anjing loh. Hai ibu, dia mengatakan imanmu sudah betul, imanmu benar katanya. Iya, justru itu Yesus kan tidak mengatakan kepada ibu itu, hai anjing besar imanmu, enggak kan? Tapi Yesus mengatakan, hai ibu besar imanmu. Di dalam kitab Matius itu lebih dulu Yesus mengatakan nomor 7-nya, jangan kau berikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kau berikan mutiara kepada babi. Kan Yesus tegaskan di sana. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Matius 7 nomor 6. Matius 7 nomor 6. Karena banyak di kitab kami tuh ada apa sih gaya bahasa dan juga lambang-lambang gitu. Jadi seperti itu. Ya tapi nggak apa-apa sih, karena kan memang kita beda iman ya Bang Suma ya. Saya pengertiannya begitu, Bang Suma juga pengertian gitu, ya memang nggak masalah. Karena kan memang kita beda ya istilahnya ya. Iya. Jadi ya nggak masalah juga kalau memang misalnya Bang Suma menganggap bahwa itu kita anjing misalnya, ya udah nggak masalah juga, itu kan pengertian dari Bang Suma sendiri. Bukan saya ibu yang mengatakan itu, Yesus. Bukan tapi Yesus sendiri tuh tidak mengatakan ibu itu anjing, dia cuma mengadakan benar besar imanmu berarti Yesus mengiyakan besar imanmu ibu, tapi si apa namanya Yesusnya itu mengatakan hai ibu besar imanmu. Yesus tidak mengatakan hai anjing besar imanmu. Kan ibu itu sudah mengaku anjing. Hai ibu besar imanmu. Benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja? Kaget Yesus. Oh betul imanmu, besar imanmu. Kalau itu pengertian saya, ibu itu jadi merendahkan dirinya, diri untuk mendapat belas Yesus. Kalau misalnya ibu itu bilang gini nih, misalnya ibu itu bilang, enggak, saya bukan anjing, saya nggak mau, pasti ibu itu juga tidak akan istilahnya mendapat anaknya tidak akan kesembuhan kan? Tapi karena dia merendahkan hatinya. Justru karena dia mengaku anjing itulah Yesus mengiyakan. Besar imanmu. Besar imanmu. Ya nggak apa-apa juga sih Bang Suma. Iya. Ya nggak masalah juga kan, toh yang penting dia mendapatkan kesembuhan yang dia
Ya, Yesus, kesembuhan. akhirnya Yesus istilahnya tidak mencuekkan ibu itu, istilahnya Ya, dia menyembuhkan, disembuhkan. Jadi sifatnya cuma duniawi kan? Kan kesembuhan fisik, kesembuhan Iya, fisik. Iya. iya, kesembuhan fisik, ya Sifatnya duniawi. itu Tapi sih kalau Bang Basuma. berbicara mengenai keselamatan akhirat, Yesus tidak ada untuk anjing, itu nggak ada dari Yesus. Dia hanya untuk Bani Israel. Yang nggak masalah juga itu kan kerangka berpikir, karena saya cuma percaya bahwa Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya ia memiliki hidup yang kekal di 1 Yohanes 5 ayat 11 yang tadi saya katakan. Saya baca dulu ya, walaupun Silakan. 1 Yohanes, bentar, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. 1 Yohanes 5. Bukan ucapan Yesus kan itu, Bu? Rasul apa sih namanya? Rasul Yohanes. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 11. Iya. Ya, dari ayat 10 deh. Dari ayat 9 ya. Kita menerima kesaksian manusia, itu Yohanes sih memang. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Anaknya ini Yesus. Barang siapa memiliki anak, artinya barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, atau barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, atau aku katakan lagi, supaya kamu yang percaya kepada nama Yesus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Itu aja sih Bang Suma. Jadi udah ya, saya udah sampai situ aja. Yang penting saya udah kasih tahu, kalau terserah kan kita kan beda iman ya, istilahnya. Iya, Ibu. Ya. Iya. Jadi nggak masalah sih, saya juga yang penting cuman saya kasih tahu itu ayatnya, itu yang saya percaya, yang saya imani, gitu Bang Suma. Oke, Bu, makasih. Sudah dinaikkan di Zoom ini, Tuhan berkati. Saya keluar ya. Makasih Bu, makasih. Iya. Oke, teman-teman sekalian. Menurut informasi ibu ini tadi adalah pendeta katanya. Itu informasinya dari Dinda Fandi. Beliau adalah seorang pendeta, ibu pendeta Nita. Silakan teman-teman non-muslim naik lagi ke atas, kita diskusi. Sama seperti ibu tadi, hanya ingin menyampaikan imannya meskipun jaminan Yesusnya tidak bisa ditunjukkan kepada orang Kristen, kan gitu. Makasih Bang Arif. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Jadi teman-teman, pengakuan ibunya ya itu pengakuan sepihak. Yang kita kejar di sini adalah pengakuan Yesus. Barang siapa yang percaya. Nah, yang percaya maksudnya yang percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada pemberitaan orang di luar Yesus bahwa Yesus ini bla 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 dan seterusnya. Terima kasih sahabat-sahabat. Luar biasa sahabat-sahabat sekalian ini, Masya Allah. Keren, keren, keren.
silakan teman-teman. Naik lagi ya non muslim. Silakan. Halo. Halo. Tidak ada suaranya. Lapar di kampung. Halo, semangat malam. Semangat malam. Dengan siapa ini? Halo. Agak kerebat tuh. Semangat malam. Halo. Sampai segitunya, bah. Dipanggil-panggil tapi mendengar dia. Jahat kali, bah. Benci kali kah dirimu pada aku? Sampai-sampai aku memanggilmu kau diam-diam baik. Ayo teman-teman yang lain silakan. Teman-teman non muslim naik yuk. Kalau perlu pendeta yang naik di sini. Minta lagi dia si Zain ini. Heights, hilang lagi. Hilang lagi.